Ibu bapak, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, selamat malam, berjumpa lagi dalam program yang kita nantikan bersama. Dalam sesi ke-38 ini, kita akan dihantar untuk masuk lebih dalam pada surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bapak Kardinal akan menguraikan bagian demi bagian dari surat kedua Rasul Paulus. Juga sekaligus akan diulas bagaimana relasi antara Paulus dengan seorang tokoh, yaitu Timotius. Mari kita ikuti, kita simak penjelasan Bapak Kardinal. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat malam. Sebelum kita melanjutkan percakapan kita mengenai surat kedua Rasul Paulus kepada orang Korintus, saya merasa baik kalau kita mengulang sebentar hal-hal yang sudah kita perbincangkan pada pertemuan yang lalu. Ada 1-2 hal yang sudah kita bicarakan dalam rangka untuk pengetahuan kitab suci. Yang pertama, mengenai berapa banyak surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau mau jawaban yang sederhana ya 2. Maksud saya surat Paulus kepada orang Korintus. Kalau mau sederhana ya 2, karena yang kita punya itu hanya surat pertama dan surat kedua kepada orang-orang Korintus. Tetapi kalau kita membaca surat itu, maksud saya kedua surat itu, lalu ada beberapa ayat yang menimbulkan pertanyaan. Misalnya 1 Korintus bab 5 ayat 9. Ini surat pertama. Tetapi di dalam surat pertama itu Paulus menulis begini, dalam suratku yang telah kutulis kepadamu, itu artinya sebelum 1 Korintus ada surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekarang di mana surat itu kita tidak tahu. Itu yang pertama, jadi ada surat sebelum 1 Korintus. Kemudian ada surat lagi yang 2 Korintus yang kita miliki sekarang untuk pembaca bahasa asli yang sudah terbiasa membaca kitab suci dalam bahasa asli, dilihat, dirasakan dengan sangat jelas bahwa 2 Korintus ini sebagian mempunyai nada tertentu, yang lain lagi mempunyai nada tertentu yang berbeda. Dari situ orang berpendapat, tidak ada kepastian, bahwa ada kemungkinan surat kedua kepada orang Korintus ini pun terdiri dari 2 surat yang berbeda yang dijadikan satu. Tapi ini pendapat para ahli tafsir. Masih ada lagi di dalam 2 Korintus sesuatu yang mencolok, yaitu kalau dilihat bab 6 ayat 14 sampai bab 7 ayat 1. Bab 6 ayat 14. Nah, kalau kita baca bab 6 ayat 13, itu langsung dengan mudah bisa disambungkan pada bab 7 ayat 2. Sambungannya enak sekali. Tetapi kehadiran 2 Korintus 6:14 sampai bab 7 ayat 1 itu mengganggu jalannya jalan pikiran di dalam surat itu. Kita coba lihat bab 6 ayat 13 2 Korintus, maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah
hati kamu selebar-lebarnya. Ini bab 6 ayat 13, langsung sambung bab 7 ayat 2. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Sambung, enak. Sementara kalau sesudah ayat 13 kita baca ayat 14, itu bahasa Jawanya jenggleng, tidak sambung. Karena sesudah mengatakan bukalah hati kamu terhadap selebar-lebarnya, Rasul Paulus berbicara mengenai kedurhakaan, tidak sambung. Nah, itu semua memberi petunjuk bahwa kemungkinan besar Rasul Paulus menulis beberapa surat, tidak hanya dua, kepada jemaat di Korintus. Tetapi sekarang ini yang masuk di dalam kanon kitab suci, yang diakui oleh gereja sebagai kanon, sebagai buku iman, adalah 1 dan 2 Korintus seperti adanya sekarang ini. Ini soal pengetahuan. Yang kedua yang sudah kita bicarakan adalah maksud penulisan. Ada beberapa yang sudah kita bicarakan. Yang pertama kita singkat saja. Di dalam bab terakhir dari surat pertama kepada orang Korintus, bab 16, ayat 5-6, Paulus itu berjanji untuk datang ke Korintus. Tetapi dia tidak pernah datang. Nah, ini jadi perkara. Oleh karena itu, surat kedua kepada orang Korintus menjelaskan mengapa Paulus tidak jadi datang. Bukan karena dia itu sewenang-wenang, bukan karena pertimbangannya sembarangan, bukan. Tetapi dia tidak jadi datang kepada orang-orang Korintus, itu maksudnya baik, yaitu 1 Korintus ayat 23. Maksudnya supaya tidak jadi ribut, tidak tambah ribut hubungan antara Korintus, orang-orang Korintus dan Paulus. Jadi rupa-rupanya memang ada semacam konflik antara jemaat Korintus dan Paulus. Dia mengatakan bahwa saya tulus, tidak main-main. Yang istimewa adalah dari perkara yang sederhana, tidak jadi datang ke Korintus, Paulus merefleksikan peristiwa itu dan mengatakan pada bab 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ini pasti sudah di atas jauh dari persoalan yang tadi itu praktis, Paulus tidak jadi datang. Yang kedua, yang sangat penting juga, adalah Paulus membela kerasulannya. Dan kerasulan itu dihubung-hubungkan oleh orang Korintus yang rupa-rupanya ada sebagian yang tidak suka dengan cara Rasul Paulus dan sebagainya itu. Masalah kerasulan dihubungkan dengan masalah pribadi. Misalnya, Paulus tidak bisa bicara. Ditanggapi oleh Paulus misalnya, kalau kita mau ambil salah satu teks bab 11 ayat 6. Jikalau aku kurang faham dalam hal berkata-kata, jadi kalau bicara mungkin membosankan, kurang faham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Itu mengenai membela kerasulannya. Nadanya agak keras karena rupa-rupanya memang dalam situasi konflik. Demikian juga karena keadaan seperti itu, ia juga pasti melemparkan kritik-kritik juga kepada orang Korintus. Misalnya bab 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja
jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain. Ini kan masalah kerasulan. Jadi siapa yang diwartakan oleh Paulus? Jadi bukan masalah caranya mewartakan yang tidak menarik itu, tetapi siapa yang diwartakan. Kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ini masalah kerasulan, isi Injil, dan cara. Hal yang ketiga yang disampaikan oleh Paulus dengan sangat jelas dan cukup panjang lebar adalah ajakan untuk bertumbuh di dalam pelayanan kasih, bersolider dengan murid-murid Kristus di Yerusalem yang pada waktu itu sedang menderita kesulitan, menderita kekurangan. Lalu ada nasihat-nasihat lain, manusia baru, perjanjian baru, dan sebagainya. Tetapi yang paling pokok 3 itu. Menjelaskan kenapa dia tidak jadi datang, membela kerasulannya, dan tentu isi kerasulannya. Yang ketiga adalah mengajak umat Korintus untuk mengumpulkan derma bagi umat di Yerusalem. Kita sampai di situ. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana maksud dan tujuan dari penulisan itu disusun oleh Paulus. Susunannya tidak terlalu sulit. Nanti silahkan kalau membaca surat kedua orang Korintus, memperhatikan susunan ini supaya tidak campur-campur nanti. Kalau baca bagian pertama, kita ini sedang omong tentang, Paulus ini sedang omong tentang apa. Bagian yang pertama, mulai dari bab 1 ayat 1, sampai dengan bab 7 ayat 16. Itu bagian pertama. Yang dibicarakan di situ, praktis adalah dalam arti yang seluas-luasnya, relasi Rasul Paulus dengan jemaat di Korintus, relasi. Nah, relasi ini ditentukan oleh apa? Karena relasi kan bukan hanya ditentukan oleh sesuatu hal, misalnya persahabatan, misalnya emosi, enggak. Ada macam-macam hal yang menentukan relasi Paulus dengan orang-orang Korintus. Yang pertama, berkaitan dengan inti ajaran iman. Injil, tadi bicara mengenai Injil yang benar dan Injil yang lain. Roh yang benar, roh yang palsu. Ini berkaitan dengan ajaran iman. Yang kedua, kehadiran orang-orang yang boleh dikatakan tanda petik memusuhi Paulus. Entah karena apa. Pasti karena ajaran imannya. Atau seperti kita pernah bicara di dalam 1 Korintus, perpecahan. Karena perpecahan yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sombong, mencari ketenaran di dalam pewartaan Injil dan sebagainya. Jadi relasi Paulus dengan jemaat di Korintus ditentukan juga oleh orang-orang lain yang mungkin berbeda pendapat bahkan melawan Rasul Paulus. Dan yang ketiga yang ditentukan juga oleh konsistensi Paulus di dalam pewartaan. Kalau dia sudah masalahnya berkaitan dengan inti pewartaan, Paulus tidak bisa diapa-apakan. Dia amat konsisten, kalau perlu dia keras, dengan kata-kata yang sudah pernah kita bicarakan itu, bodoh dan sebagainya, itu bukan karena apa-apa, tetapi karena konsistensi. Nah, relasinya
diwarnai oleh ketiga masalah itu. Nanti di dalam surat-suratnya, di dalam kalimat-kalimatnya seringkali yang satu berkaitan dengan yang lain. Yang kedua yang paling gampang dimengerti, yang pertama tadi yang paling susah dimengerti. Yang kedua yang paling gampang dimengerti adalah bab 8 dan bab 9. Ini berkaitan dengan kolekte untuk Yerusalem. Jadi isinya gampang, mengajak umat Korintus untuk melaksanakan janji yang pernah diucapkan akan mengadakan pelayanan kasih, artinya kolekte untuk jemaat di Yerusalem. Yang ketiga, bab 10 sampai bab 13, ini berisi pembelaan diri dan kerasulan Paulus. Nadanya konfliktual, nadanya membela diri dan sejenis itu. Sekarang kita lihat langkah demi langkah. Jadi kita mulai dengan bab 1 ayat 1 sampai bab 7 ayat 6 itu judul besar. Tadi judulnya adalah relasi Paulus dengan jemaat Korintus. Nah sekarang mau dilihat detail-detailnya. Apa saja yang dapat dimasukkan di dalam bagian itu. Yang pertama, bab 1 ayat 1 sampai 11. Ada beberapa catatan. Yang pertama, surat ini menyebut di dalam ucapan salam nama Timotius. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Jadi sebetulnya surat ini tidak hanya ditujukan kepada jemaat di kota Korintus, Korintus itu kota, sementara Akhaya ini adalah provinsi. Jadi lebih luas jangkauannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Di ini ada berapa nama? Kalau saya bertanya, dulu pernah saya tanyakan di dalam ketika kita bicara tentang Injil Markus kan, inilah Injil Yesus Kristus, inilah daripada menebak-nebak ya, dilihat saja satu Injil Markus bab 1 ayat 1 itu mengatakan begini, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Waktu itu saya bertanya ini ada berapa nama? Jawabannya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Ini sama. Tuhan Yesus Kristus. Namanya 1. Yesus. Gelarnya 2, Kristus. Kristus itu Mesias, Tuhan. Nah ini yang istimewa adalah gelar Tuhan. Ini yang di dalam perjanjian lama, nanti kalau membaca perjanjian lama, selalu ditulis dengan huruf kapital, Tuhan. Itu menerjemahkan kata Yahweh, yang tidak boleh diucapkan sebetulnya, karena itu nama ilahi. Oleh karena itu, di balik nama sebutan gelar Tuhan, ini ada pengakuan keilahian Yesus. Ini gelar yang sangat istimewa. Mengenai Timotius, mungkin baik kalau kita kenal lebih dulu siapa Timotius ini, yang di dalam surat-surat Paulus, kalau mau diberi tanda kutip ya, ikut tanda tangan di dalam suratnya. Jadi selain tanda tangannya Paulus, ini Timotius ini ikut tanda tangan di dalam 5 surat. Itu banyak. Maksud saya
tanda tangan dalam arti apa? Coba dilihat beberapa saja ya, 1-2. 2 Korintus bab 1 ayat 1 jelas disebut Timotius. Kemudian 1 Tesalonika dari Paulus, Silvanus, dan Timotius disebut lagi. 2 Tesalonika dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, dasar pengharapan kita kepada Timotius anakku. Oh, ini malah surat kepada Timotius yang 2 Tesalonika. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius. Jadi nanti bisa dilihat sendiri, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, Filipi, Kolose, Filemon. Itu menyebut semua nama Timotius. Dan istimewa lagi ada surat khusus kepada Timotius. Timotius ini siapa? Begitu kelihatan begitu dekat dengan Paulus. Nah, bagus sekali saya kutipkan beberapa kutipan dari kitab suci mengenai Timotius. Jadi kita sedang bicara mengenai bab 1 ayat 1 dan ayat 2. Mengenai Timotius, dan 1 tadi Tuhan, Akhaya, dan sekarang Timotius. Saya kutip, silahkan ikut merasa-rasakan kalimat-kalimat Paulus ini. Surat kepada orang Filipi, bab 2, ayat 19 sampai 22. Filipi bab 2 ayat 19 sampai 22. Saya baca. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Timotius. Supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ekwalmu. Jadi pasti ini utusan Paulus. Nah sekarang, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ini yang musuh-musuh Paulus tadi. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Jadi tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Tuh, seperti apa itu? Timotius yang sehati, sepikir. Maka dia diutus kemana-mana. Karena tahu betul apa yang dipikirkan Paulus dan apa yang dirasakan oleh Paulus. Ingat, surat yang ditulis oleh Paulus itu tidak sembarangan dititipkan kepada orang. Tetapi orang yang mengirim surat itu dalam kadar tertentu mesti paham isi hati dan isi pikiran Paulus, supaya bisa menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Itu teks yang pertama, sangat bagus. Teks yang kedua tentu dapat diambil dari surat kepada Timotius sendiri. 2 Timotius bab 3 ayat 10 dan 11. 2 Timotius bab 3 ayat 10 dan selanjutnya. Paulus menulis begini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Inilah yang namanya sehati sepikir. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia, dan di Ikonium dan di Listra. Dan seterusnya. Jadi kalau mempunyai teman kerja seperti ini ya semuanya tentu bisa lancar.
Pasti tidak semulus itu kerjasamanya, tetapi sejauh diungkapkan di dalam kata-kata itu, jadi hubungan antara Paulus dan Timotius secara pribadi dan sebagai pewarta, ini sungguh dapat menjadi contoh teladan dari komunitas-komunitas perutusan. Entah itu pastor, entah itu suster, entah itu bruder, entah itu siapapun. Jadi sehati, sepikir dengan pimpinan. Sehingga tidak ada konflik-konflik yang tidak perlu. Nah, sekarang di mana-mana kan cenderungnya banyak konflik. Nah, itulah sebabnya mengapa tanda petik tadi saya katakan Paulus, Timotius berdua tanda tangan, tanda petik ya, tidak model tanda tangan, tetapi dalam paham kita sekarang rupa-rupanya Timotius yang mempunyai watak seperti itu juga bisa saja kalau ikut tanda tangan suratnya. Maka pertanyaannya adalah siapakah Timotius ini? Kita cari dari beberapa sumber. Tentu sumber pertama adalah surat kepada Timotius. Dan nanti Kisah Para Rasul. 2 Timotius bab 1 ayat 5. Jadi kita minggir sebentar ini catatan khusus mengenai Timotius. 2 Timotius bab 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Timotius ini ibunya bernama Eunike, neneknya bernama Louis. Jadi garisnya ibu. Bapaknya di mana? Bapaknya bukan orang Yahudi. Jadi perkawinan antara Eunike dan bapaknya Timotius itu perkawinan beda agama. Itu bisa dilihat pada bab 16 ayat 2 dan selanjutnya. Bab 3 ayat 15 surat yang sama. Bab 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Orangnya masih muda, faham kitab suci, lahir di keluarga yang tidak seiman. Ini nanti bisa dipakai juga untuk pembelajaran keluarga-keluarga yang tidak seiman. Nah, meskipun orang Yahudi, rupa-rupanya Timotius bukan orang yang fanatik Yahudi. Bukan. Dari mana itu disimpulkan? Dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 2. Kisah Para Rasul bab 16 ayat 2. Ketika berjumpa dengan Paulus di Listra dan diajak untuk mengikuti perjalanan misi kedua, dikatakan begini. Ayat ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanannya. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah seorang Yunani. Jadi dari situ dia tidak sebelum ikut perjalanan Paulus, dia tidak menjalankan adat istiadat Yahudi, jadi tidak ketat. Selanjutnya kita semua tahu, kalau dibaca Kisah Para Rasul, dia menemani Paulus di dalam perjalanan misi kedua dan melanjutkan perjalanan misi yang ketiga,
sampai akhirnya tiba di Yerusalem. Ya, itu mengenai Timotius. Apa yang bisa kita simpulkan dari pengenalan kita sedikit mengenai Timotius ini? Yang pertama, dia adalah orang muda. 1 Timotius bab 4 ayat 12. 1 Timotius bab 4 ayat 12. Dikatakan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini di mana-mana di dalam gereja, juga di dalam tepas yang sedang berlangsung ini, selalu didengung-dengungkan kaum muda yang tidak didengarkan di dalam gereja. Ya, itu soal lain. Sangat didengarkan oleh Paus Fransiskus, kalau tidak diundang ke sinode. Tapi di sini dikatakan bahwa Timotius itu orang yang masih muda, satu, dan punya peranan begitu besar, ternyata bisa. Yang kedua, lahir dan bertumbuh di dalam keluarga yang tidak seiman. Jadi ternyata keadaan seperti itu, keluarga yang tidak seiman tidak selalu menjadi hambatan untuk perkembangan iman seseorang. Pasti tergantung dari suasana keluarga dan watak kesungguhan dari orang muda itu sendiri. Dan yang biasanya belum banyak dikenal adalah rupa-rupanya Timotius ini mudah masuk angin. Lemah badannya. Itu dikatakan di dalam pesannya surat pertama Timotius bab 5 ayat 23. Paulus memberi perhatian yang begitu rinci. Janganlah lagi minum air saja. Ya, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu lemah. Jadi nasihat yang mungkin baik diikuti juga oleh kita ya. Jangan minum air saja. Minum apa-apa yang lebih jus atau apalah. Dulu belum ada jus, jadi tidak dinasihatkan itu. Dan kemudian dengan kombinasi seperti itu, kesehatan rupa-rupanya tidak menghalangi Timotius untuk sungguh-sungguh sehati, sepikir, sependeritaan bahkan menyertai Paulus di dalam perjalanan-perjalanan misinya. Baik, itu mengenai Timotius. Saya kira cukup, nanti bisa dipelajari sendiri, dicari di mana sumber-sumber yang bisa memberi informasi mengenai Timotius. Tapi itulah, yang pasti Timotius itu adalah orang, namanya Timotius berarti pribadi yang menghormati Allah. Pribadi yang berbakti kepada Allah. Itu ayat 1 sampai ayat 2 mengenai Timotius, mengenai Akhaya, dan mengenai Tuhan. Sekarang bagian yang berikutnya, ayat 3 sampai ayat 11. Ini ucapan syukur. Paulus mengucap syukur karena apa? Dikatakan di dalam ayat 4. Terpujilah Allah, saya baca mulai ayat 3, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan selanjutnya ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah.
Di balik kalimat ini ada sesuatu pesan yang sangat menarik. Paulus itu pernah menderita dan mengalami penghiburan. Oleh karena itu, dia juga bisa menghibur orang yang menderita. Kalau orang yang tidak pernah menderita, omong dengan orang yang menderita, yang keluar adalah omongan-omongan saleh. Nah, kamu belum pernah merasakan seperti saya bisa omong begitu, coba merasakan. Paulus tidak bisa dilawan dengan cara itu. Aku juga pernah menderita dan tidak main-main penderitaannya itu. Tetapi di dalam penderitaan itu, aku menerima penghiburan dari Allah. Penderitaannya apa? Macam-macam sekali. Kalau mau dirumuskan, bab 1 ayat 8 itu bisa memberi gambaran betapa Paulus itu sungguh sangat banyak menderita. Saya baca ayat 8 bab 1. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Masih kurang apa? Penderitaan nanti didaftar, dia itu pernah menderita apa. Dalam salah satu bagiannya didaftar. Tapi ini merumuskan, merangkum penderitaan Paulus seperti itu. Nah, kenapa Paulus kuat menanggung derita seperti itu? Jawabannya ada pada bab 1 ayat 5. Kita baca, kalimat ini bagus sekali. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Lihat ya, kesengsaraan Paulus, penderitaannya, itu diberi makna. Di tempat lain nanti dikatakan melengkapi yang kurang di dalam penderitaan Kristus. Dia tidak menempatkan penderitaannya itu sebagai penderitaan yang berdiri sendiri, tetapi dikatakan begini, mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, tidak berhenti di situ, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Nanti Paulus akan berkata, atau yang sudah pernah kita pelajari itu, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu artinya dengan penderitaannya dan dengan penghiburannya. Dan lagi, arti penderitaan itu dikatakan juga pada bab 1 ayat 9. Bagian kedua, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada kami sendiri, pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi Paulus banyak bersyukur atas penghiburan di dalam penderitaan. Penghiburannya itu apa isinya? 2. Penderitaan Paulus itu tidak berdiri sendiri, tetapi mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Dan penderitaan Kristus itu kan bermakna keselamatan. Bukan penderitaan konyol, tetapi penderitaan yang berbuah. Menjadi keselamatan, menjadi berkat bagi manusia. Itu hiburan yang pertama. Hiburan yang kedua, berdasarkan penderitaan itu, Paulus sampai kepada keyakinan, ini diberikan kepada saya, ini saya alami, supaya saya tidak menaruh kepercayaan pada diri sendiri,
tetapi hanya kepada Allah. Itu isi syukurnya, seperti itu. Ini tentu menjadi permenungan iman juga bagi kita semua. Itulah sebabnya waktu Paskah, Minggu Palem kan dibacakan kisah sengsara, Jumat Agung juga dibacakan kisah sengsara. Kisah sengsara itu panjang. Pertanyaannya, mengapa kisah sengsara itu panjang? Kisah sengsara Yesus. Itu jawabannya. Sejak awal, murid-murid Kristus tidak melihat kesengsaraan itu sebagai kegagalan. Enggak. Kesengsaraan sebagai malapetaka, bukan. Kecelakaan, bukan. Sengsara Yesus adalah wujud kasih Allah. Jadi, kalau Paulus mengatakan mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus, itu bukan menderitanya yang menjadi paling penting, tetapi ambil bagian di dalam kasih Allah yang risikonya adalah menderita. Jadi tidak dibalik-balik. Itu bagian pertama. Dari bagian pertama, jadi ada beberapa bagian ini yang. Bagian pertama tadi kan sampai bab 7. Ini baru pendahuluan. Bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sekarang bagian yang kedua. Bab 1 ayat 12 sampai bab 6 ayat 13. Ditambah bab 7 ayat 2 sampai 16. Tadi ada sisipan ya, selipan yang tidak sambung itu. Nah, bagian ini panjang dari bab 1 sampai dengan bab 7. Maka dibagi-bagi lagi. Tadi kita beri judul, bagian yang panjang bab 1 sampai bab 7 ini adalah Paulus dalam hubungannya dengan jemaat Korintus. Bab 1 ayat 2, ayat 12, sampai bab 2 ayat 13. Ini sudah kita bicarakan, kita lewati saja. Bab 1 ayat 12 sampai bab 2 ayat 13, ini menjelaskan mengapa Paulus tidak jadi datang ke Korintus. Tadi sudah kita baca bab 1 ayat 23, aku memanggil Allah sebagai saksiku, ia mengenal aku bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Jadi nanti kalau saya datang ke Korintus saya marah-marah, kamu kasihan. Kira-kira seperti itu. Maka saya tidak jadi datang. Ayat 12 bab 1, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian. Itu bab 1 ayat 12 sampai bab 2 ayat 13. Lalu pada bab 2 masih disebut, itulah sebabnya dia menulis surat, tidak jadi datang, maka menulis surat. Itu bab 2 ayat 3. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas, dan selanjutnya, lalu bagian yang terakhir, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Jadi tidak jadi datang, hanya menulis surat untuk menunjukkan bahwa kasihnya besar.
diulang lagi pada bab 2 ayat 9. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Taat dalam arti apa? Taat dalam perintah mengampuni musuh-musuh Paulus sebetulnya. Itu bisa dibaca pada ayat 5 bab 2 dan selanjutnya. Sekarang bagian yang kedua, bab 2 ayat 14 sampai bab 4 ayat 6. Bab 2 ayat 14 sampai bab 7 ayat 4. Yang dibicarakan di situ dalam bagian panjang bab 2 sampai bab 7 ini adalah keluhuran kerasulan Paulus. Dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, bab 2 ayat 14 sampai bab 4 ayat 6. Kalau mau diberi judul, kalau tidak ya tidak apa-apa. Bab 2 ayat 14 sampai bab 4 ayat 6 bisa diberi judul Pelayanan Perjanjian Baru yang dijalankan oleh Paulus itu lebih tinggi daripada perjanjian yang lama. Nah, seperti Paulus selalu membanding-bandingkan Taurat, Rahmat. Sekarang yang diperbandingkan adalah perjanjian baru dan perjanjian lama. Kita lihat beberapa ayat saja supaya jelas nanti ini maksudnya apa. Yang pertama, bab 2 ayat 15. Kerasulan Paulus yang melayani perjanjian baru itu seperti apa? Bab 2 ayat 15. Sebab, mulai dari ayat 14 ya, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kata kemenangan itu penting. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab, ayat 15, bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus. Kok bisa bau yang harum dari Kristus? Nah, di belakangnya, di balik kata-kata ini adalah gambar bayangan mengenai pawai kemenangan. Kalau raja menang perang pulang, itu selalu diarak prosesi besar-besaran. Di depan sang pemenang itu ada hamba-hamba yang membawa harum-haruman. Silakan membayangkan seperti itu. Nah, Paulus mengatakan, dengan latar belakang cara berpikir seperti itu, dia mengatakan begini, sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Bau harum. Bab 2 ayat 17 mengenai watak Paulus di dalam menjadi pelayan perjanjian baru itu. 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Enggak pernah mencari keuntungan dari firman Allah. Jadi sekarang ini banyak firman yang diperdagangkan juga kan. Dengan segala macam bungkusnya. Bab 3 ayat 1. Bagus sekali kata-kata ini. Sama masih membandingkan dengan orang lain. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami?
Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Enggak mencari pujian seperti itu. Kemudian bab 3 ayat 5, kalau tidak cari pujian, kalau tidak cari kepentingan. Nah, Paulus ini mewartakan Injil untuk apa? Kan biasanya orang kalau melakukan sesuatu ada kepentingannya. Paulus tidak punya kepentingan apa-apa. Lalu kenapa dia terus mewartakan Injil? Yaitu jawabannya bab 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Nah, kalau sudah sampai ke titik itu, orang dapat menjadi seperti Paulus, banting tulang, tidak pikir kepentingan. Inilah pewarta-pewarta Injil yang sejati. Tidak seperti yang lain-lain. Berani berapa? Paulus tidak pernah pikir mengenai hal-hal seperti itu. Pekerjaan Paulus, kesanggupan Paulus adalah pekerjaan Tuhan. Nah, kita sampai pada yang sangat penting. Bab 3 ayat 6. Dialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Perjanjian itu seperti itu. Dan pelayanan Paulus yang menjadi pelayan perjanjian baru itu buahnya apa? Ayat 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu apa? Pelayanan lama, hukum Taurat. Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Kata ini adalah kata yang sangat kaya makna. Ini di dalam kuliah teologi menjadi bahan yang bisa panjang lebar. Tetapi intinya begini, pembenaran. Gambarannya adalah pengadilan. Di pengadilan dengan segala macam cara, ada saksi, ada penuntut umum, dan sebagainya. Kesimpulannya, yang salah dihukum, yang benar dibebaskan. Itu di pengadilan. Tetapi di dalam pelayanan perjanjian baru tidak seperti itu. Manusia itu adalah makhluk yang berdosa, salah. Nah, karya pendamaian Kristus, karya penebusan Kristus, itu berarti orang yang salah, yang seharusnya dihukum, dibenarkan oleh Allah. Moga-moga tidak dapat ditangkap dengan mudah. Di pengadilan orang yang salah ya disalahkan. Tetapi dalam karya keselamatan Allah, dengan menggunakan gambaran pengadilan, manusia yang bersalah karena dosa-dosanya itu dibenarkan oleh Allah. Ditebus, kata lain, itu dalam bahasa lain lagi, tetapi intinya sama. Maka kata ini menjadi sangat penting. Pelayanan perjanjian baru itu membuahkan pembenaran. Nah, pembenaran itu jalannya bagaimana? Ayat 16 sampai 17.
Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Nah, ini ruwet. Tidak mudah. Kalau mau mudah ya berhenti di situ saja. Maksud saya berhenti pada kata Tuhan itu. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Sudah. Buah dari pelayanan Paulus adalah orang berbalik kepada Tuhan. Nah, sesudah itu ada argumentasi yang tidak gampang kalau kita tidak sedikit mencari latar belakangnya. Kok selubung? Selubung itu selubung apa? Kata selubung diulang beberapa kali. Ayat 13. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya. Jadi kata selubung itu apa? Maka selubung itu diambil daripadanya. Itu mesti dicari dari perjanjian lama yang berkaitan dengan Musa. Ayat 13. Maka tadi saya katakan ruwet kalau kita tidak paham mengenai hal-hal yang berkaitan dengan selubung Musa itu. Ayat 14. Tetapi pikiran mereka menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih menyelubungi mereka. Jadi gambarannya ketika menerima hukum loh batu itu, wajah Musa diselubungi. Nah, entah bagaimana cara berpikir Rasul Paulus, selubung itu sekarang menutupi wajah orang-orang yang dibicarakan di sini. Dan karena selubung itu, pikiran mereka menjadi tumpul. Loncatannya kan jauh sekali ya, kalau kita tidak membayangkan cara berargumentasi pada waktu itu. Maksudnya begini, bangsa Israel tidak menangkap makna Taurat. Karena apa? Karena hati dan budi mereka masih terselubung. Ada selubungnya, tertutup. Maka pikiran mereka menjadi tumpul karena selubung itu. Jadi nanti kalau membaca ini dan menangkapnya ruwet, yaitu maksudnya sederhana. Musa wajahnya diselubungi, bangsa Israel juga diselubungi, meskipun selubung dan selubung itu lain maksudnya, tetapi kata yang dipakai sama. Sehingga hati dan budi mereka tumpul. Nah, siapa yang bisa menyingkapkan selubung itu? Itulah yang dikatakan ayat 16, selubung itu diambil daripadanya. Ayat 14 masih mengatakan yang sama, tetapi pikiran mereka, mana tadi, telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jelas ya? Hanya dengan Kristus, iman kepada Kristus, isi Taurat Musa itu bisa dipahami. Tanpa itu, tidak. Tanpa Kristus, hati tumpul. Nah, kalau percaya kepada Kristus, buahnya apa? Ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, kata lain lagi dipakai. Kira-kira lawan kata merdeka di sini apa? Yang biasa kan budak. Kalau di sini dilawankan merdeka itu dengan budi yang tumpul itu. Kristus menyangkapkan selubung, lalu orang menjadi merdeka. Kalau selubung tidak disingkapkan, membuat hati dan budi tumpul. Nah, dari pertumbulan, bukan.
buahnya apa lagi? Orang yang merdeka itu seperti apa? Itulah yang penting sekali menjadi pesan pada ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kita dengan muka yang tidak terselubung dibandingkan dengan mana? Ayat 7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf dan loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa menjadi cemerlang. Sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi kata kemuliaan muncul. Dulu pelayanan perjanjian lama sudah memberikan kemuliaan. Betapa sekarang lebih mulianya lagi pelayanan yang membawa kepada kebenaran itu. Dan orang yang merdeka, orang yang dibenarkan, mencerminkan, memancarkan kemuliaan Allah yang semakin besar. Ayat 18 ini menurut saya sangat penting kalau dibaca perlahan-lahan, lalu kita dapat merasakan. Kita pernah mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Kalau kita merumuskan perkembangan manusia berdasarkan badan, jiwa, dan roh, itu dulu kita pernah singgung juga dengan 3 istilah. Hominisasi, menjadi manusia. Sebelumnya kan kalau kita mengikuti teori evolusi kan yang ada bukan manusia, manusia itu evolusi yang paling akhir. Dari yang bukan manusia menjadi manusia. Orang mengatakan bahwa DNA manusia dan DNA orangutan itu 98% sama. Itu hominisasi. Menjadi manusia. Nah, manusia dan manusia itu berbeda. Manusia harus bertumbuh menjadi semakin manusiawi. Istilahnya humanisasi. Menjadi semakin human. Menjadi semakin manusiawi. Jiwanya semakin, wataknya manusiawi. Dan yang terakhir adalah divinisasi. Menjadi semakin ilahi. Nah, inilah yang dikatakan di situ. Sebagai manusia, sebagai murid-murid Kristus, sebagai manusia yang dibenarkan, menjadi merdeka, kita mencerminkan kemuliaan Allah yang semakin besar. Kita baca ya, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Gambar Allah itu siapa? Gambar Allah adalah Kristus. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini bukan kemuliaan dalam arti manusiawi saja, tetapi kemuliaan karena menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan yang terakhir, supaya sudah jam 9, bab 4 ayat 1. Paulus menerima pelayanan seperti ini dari mana? Bab 4 ayat 1, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini,
Karena itu kami tidak tawar hati. Dan kalau masih mau dilanjutkan, karena kita tadi kan sampai bab 4 ayat 6 ya. Kapan dia menerima pelayanan itu? Ayat 6 jawabannya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Ini jawaban Paulus kira-kira kalau kita bertanya, Bapak Paulus, kapan Anda menerima pelayanan itu? Dia akan menjawab, dalam perjumpaan saya dengan Kristus mulia yang mengubah hidup saya. Di mana Anda cerita mengenai pengalaman pribadi itu di dalam surat-surat Anda? Dia akan menjawab, kira-kira loh ya, kalau mau persis ya besok tanya kalau kita ketemu dengan Rasul Paulus. Kira-kira dia akan mengatakan, coba baca, mengerti baik-baik surat saya kepada orang Korintus yang kedua, bab 4 ayat 6. Itulah ungkapan pendek saya, pengalaman dasar saya dalam perjumpaan dengan Kristus. Saya diciptakan secara baru. Dulu saya ganas, dulu saya penganiaya, dulu saya pendendam. Hidup saya didorong oleh nafsu-nafsu seperti itu. Sekarang hidup saya didorong oleh kasih Kristus. Sampai di situ dulu, sudah jam 9. Selamat malam, besok kita lanjutkan. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga dipanggil menjadi pelayan perjanjian baru. Sebagaimana Paulus sampaikan, Paulus ulas dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Menjadi pelayan perjanjian baru, mewartakan Kristus Tuhan, mewartakan kebenaran, dan kebenaran yang memerdekakan. Mari kita senantiasa menyediakan diri bagi panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan perjanjian baru. Semoga dengan itu hidup kita semakin diberkati dan boleh menjadi tanda kesetiaan Tuhan bagi sesama. Mari kita mohon berkat Tuhan. Bapa yang Maha Rahim, mencurahkan rahmat kesehatan, damai sejahtera, perlindungan dan bimbingan pada Anda sekalian beserta keluarga dan komunitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam.